Selamat pagi teman-teman Madecoy. Gimana nih kabarnya semua? Sehat kan? Nah, udah pada kenal belum sama aku? Ayo, udah pada kenal belum? Nah, bagi yang belum kenal, kenalin, nama aku Kak Cynthia. Nah, sayang banget nih ya kita nggak bisa ketemu di persekutuan Madecoy langsung, tapi nggak apa-apa. Meskipun online, kita tetap bisa bersekutu bersama-sama. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak sih tema kita pada pagi hari ini apa? Gitu. Ada yang tahu nggak? Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang berdoa. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan juga bersama-sama merenungkan, Kak Cynthia mengajak teman-teman semua untuk bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan boleh menyertai kami untuk bersama-sama bersekutu dan juga mengerti firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh membimbing kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal berdoa, tema kita pada pagi hari ini adalah menjumpai Allah dalam doa. Nah, pasti berdoa kan udah gak asing nih ya buat teman-teman di Madecoy nih. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Kak Cynthia punya video singkat nih buat teman-teman Madecoy tentang seorang anak yang gemar berdoa. Nih kita lihat sama-sama ya videonya ya. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua dan Yesus sebagai teladannya. Nah, menurut teman-teman gimana nih tadi dari video yang tadi? Kan kita udah bisa lihat nih tentang Samuel dan juga mama papanya gitu. Keluarga yang gemar berdoa dan juga baca firman Tuhan setiap hari. Gimana menurut teman-teman Madecoy nih? Nah, kenapa sih kok keluarganya Samuel dan Samuel ini gemar banget nih berdoa dan juga baca firman gitu? Karena mereka meneladan Tuhan Yesus yang juga sudah berdoa kepada Allah Bapa. Karena dengan berdoa, Samuel dan keluarganya bisa berjumpa dan juga membangun relasi dengan Allah untuk semakin dekat dengan Tuhan dan juga semakin bertumbuh menjadi anak yang baik. Nah, teman-teman, Kak Cynthia mau tanya nih, biasanya teman-teman ini kalau misalkan berdoa itu pada waktu apa aja sih? Gitu. Bangun tidur, atau pada saat makan aja, gitu. Atau pas saat mau tidur aja nih teman-teman gitu. Nah, kemudian yang kita mau lihat adalah teman-teman, kenapa sih kita harus berdoa? Gitu. Penting nggak sih sebenarnya berdoa tuh buat kita? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus berdoa? Atau jangan-jangan selama ini kita berdoa karena hanya rutinitas aja nih, karena disuruh mama papa gitu. Atau jangan-jangan kayak gitu aja nih ya teman-teman Madecoy nih ya? Enggak lah ya, pasti enggak. Nah, teman-teman, doa itu bukan sebuah rutinitas bagi kita, tapi merupakan segalanya di dalam kehidupan iman kita sebagai anak-anak Kristen. Doa adalah nafas bagi iman kita. Doa adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Doa juga adalah pemberi kekuatan bagi pertumbuhan kehidupan kita. Dan doa adalah segalanya di dalam kehidupan kita, terkhususnya bagi kita anak-anak Kristen nih teman-teman. Nah, doa yang selama ini diajarkan oleh papa mama, oleh guru sekolah minggu gitu, adalah sebuah cara yang diberikan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk kita terus menjambung relasi kita untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia nih teman-teman di dalam Yeremia 29 ayat ke-12.
Dibilang begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Gitu. Nah, ternyata teman-teman, berdoa itu bukan persoalan kita hanya mengucapkan gitu loh, bukan kita hanya mengungkapkan, tetapi berdoa juga kita secara sadar membiarkan Tuhan untuk mendengarkan isi hati kita, mendengarkan seluruh ungkapan kita, baik sedih, senang, atau sedang gelisah, atau sedang ingin sesuatu. Nah, doa adalah cara untuk kita mengungkapkan itu semua kepada Tuhan. Ungkapan rasa syukur, sedih, kecewa, senang gitu. Bahkan dengan berdoa kita juga diajarkan untuk mengenal dan juga mendengarkan apa sih sebenarnya kehendak Tuhan nih di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristen gitu. Nah, seperti di video awal yang udah kita tonton nih tentang kehidupan Samuel ya teman-teman ya, kita bisa melihat Samuel ini salah satu anak yang benar-benar wow gitu loh. Karena dia benar-benar berdoa pagi, siang, malam. Kemudian juga dia anak yang baik kehidupannya, karakternya. Karena apa? Karena ia mau terus untuk mendengarkan apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan seorang anak Kristen gitu. Dengan apa? Dengan dia rajin berdoa, rajin membaca firman. Nah, kita bisa melihat bahwa kehidupan Samuel ini adalah kehidupan anak yang mencerminkan anak yang meneladan kasih, yang membantu orang tua, kemudian juga ia mau untuk melayani, memberikan kasih. Nah, nilai-nilai itu teman-teman, nilai kasih, nilai menolong, nilai melayani, dari mana sih bisa diteladan oleh Samuel? Dari Tuhan Yesus teman-teman. Seperti yang kita lihat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita kenal adalah Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang mau mendengarkan, Tuhan yang mau mengasihi gitu. Bukan begitu teman-teman ya, yang selama ini kita mengerti ya. Nah, jadi kembali lagi, berdoa itu sesuatu yang wajib nggak Kak Cynthia gitu. Kadang-kadang mama papa itu ngajarin untuk selalu berdoa nih, nggak boleh lupa gitu. Kalau lupa nanti Tuhan kecewa gitu misalkan ya. Nah, kita mau sama-sama belajar nih teman-teman bahwa berdoa itu bukan perihal sesuatu yang wajib atau enggak teman-teman. Tetapi ketika mama papa mengingatkan kita untuk selalu berdoa gitu, tandanya mama papa mengharapkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga ingin menjadikan kita anaknya semakin bertumbuh dengan baik dengan teladan Tuhan. Nah, kita coba sama-sama bayangkan nih teman-teman. Seperti makan lah gitu. Teman-teman nih suka apa nih makanannya? Suka apa? Ada yang suka nasi liwet misalkan, atau ada yang suka makan roti gitu, atau ada yang suka makan telur, setiap hari harus makan telur gitu. Nah, coba bayangin teman-teman, kalau misalkan kita lapar tapi kita nggak makan-makan nih, gimana? Ayo coba bayangin. Nah, itu sama aja ibaratkan dengan berdoa teman-teman. Makan itu sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, nggak bisa kita jadikan itu wajib atau enggak. Begitu pula pun dengan berdoa gitu. Itu adalah sesuatu yang kita butuhkan gitu. Kalau makanan untuk katakanlah untuk tubuh jasmani kita, berdoa adalah makanan bagi tubuh kita secara rohani gitu. Untuk roh dan jiwa kita gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan wajib atau nggak wajib, tetapi kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Iman kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan iman kita, dan kita akan selalu membutuhkan doa untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan, untuk mengungkapkan semua harapan kita, untuk menjaga harapan kita, dan bahkan untuk memberikan kekuatan bagi kita di saat-saat mungkin ada hal-hal yang gak enak terjadi di kehidupan teman-teman nih, misalkan saat sedih, atau misalkan habis berantem dengan kakak atau adik, atau berantem dengan orang tua gitu. Itu semua adalah kekuatan-kekuatan yang bisa kita dapatkan di dalam doa gitu, ketika kita menyerahkan dan juga mengkomunikasikannya dengan Tuhan di dalam doa. Nah teman-teman ingat gak, bahkan ketika Tuhan Yesus mengalami berbagai banyak hal, Yesus pun juga berdoa loh teman-teman. Ingat gak di mana dan kapan aja nih Tuhan Yesus berdoa?
Ayo inget gak? Ini. Nah biasanya yang paling kita kenal tuh kisah saat Yesus mengajarkan dan juga mengucapkan doa Bapa kami nih yang setiap hari Minggu kita nyanyikan di teman-teman ya. Itu salah satunya. Kemudian juga ketika teman-teman ingat nggak ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani gitu. Nah kemudian juga saat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, Yesus juga berdoa gitu. Nah dari peristiwa doa Yesus ini kita bisa melihat apa nih teman-teman? Bahwa berdoa itu tidak kenal kapanpun dan dimanapun. Bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita dimanapun dan kapanpun 24 jam non-stop teman-teman. Coba bayangkan betapa bersyukurnya kita, betapa senangnya kita ya punya teman yang selalu ada 24 jam. Apalagi punya Tuhan yang selalu ada 24 jam untuk mendengarkan kisah kehidupan kita nih teman-teman tanpa lelah. Kita harus banyak mengucap syukur untuk itu. Kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan mau memberikan waktunya bagi kita secara menyeluruh 24 jam non-stop, kita bisa melihat dan juga bisa meneladan itu gitu. Kenapa Tuhan saja mau memberikan, tapi kok aku nggak mau memberikan waktuku gitu untuk Tuhan, untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Yohanes nih teman-teman di Yohanes 14 ayatnya yang ke 13-14 dibilang gini. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Luar biasa banget ya teman-teman ya, Tuhan kita bukan hanya mendengarkan, bukan hanya selalu hadir setia bagi kita gitu. Tetapi bahkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta di dalam namanya, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik dari doa kita. Sungguh luar biasa yang teman-teman yang bisa kita dapatkan dari berbicara soal berdoa aja gitu. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang hadir, kita bisa semakin mengerti keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai anak-anak Kristen. Bahkan di dalam doa pun kita bisa mengungkapkan banyak hal gitu, bisa mengucap syukur, bisa juga kita mencurahkan isi hati kita, kegelisahan kita, keresahan kita gitu. Dan yang terpenting dengan berdoa, berarti secara sadar kita mau dibentuk menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh dengan kekuatan dan teladan dari Tuhan nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman setiap hari sudah berdoa, sudah saat teduh, sudah rajin merenungkan firman Tuhan, itu harus dilanjutkan ya teman-teman Madecoy ya. Karena itu nanti yang akan membuat kita menjadi anak-anak yang berbuah di kemudian hari. Akan menjadi anak-anak yang dipandang, oh ini loh buah dari teladan Kristus gitu. Jadi segala apa yang kita lakukan pada saat ini harus kita jaga. Kita harus tetap menjaga iman kita, menjaga kualitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sama-sama sudah tahu dengan berdoa itu merupakan tanda kasih nyata Allah bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak pernah kesepian dan kita bisa menjumpai Tuhan kita dimanapun, kapanpun melalui doa. Jadi teman-teman selamat bertumbuh, teman-teman Madecoy, teruslah berdoa memiliki relasi dengan Allah kita. Karena Allah kita sudah sangat baik, sudah menyediakan waktunya, mari kita bersama-sama juga menyediakan waktu kita untuk semakin mengenal dan juga mengerti Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita menutup persekutuan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di mana kami boleh bersama-sama terus belajar, saling membangun dan juga saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Biarlah kiranya kami boleh terus menyediakan waktu kami untuk bersama-sama menjalin relasi di dalam doa bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin berbuah dan juga menjadi anak-anak yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk dibentuk dan kami juga siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.